soal nomor 21. Hunna. Titik-titik. Kalimat yang tepat untuk mendampingi dhamir munfasil adalah, baik, hunna ini adalah kata ganti untuk orang ketiga, jenis kelaminnya mu'annas, perempuan, jumlahnya jamak lebih dari 2, ya, berarti 3, 4, 5, 6 orang perempuan. Itu pakainya adalah hunna. Ya, hunna. Maka hunna itu cara untuk menandainya, cara mudahnya adalah dia ada atun atau atin. Ya, jadi rumusnya kata-katanya diakhiri dengan atun atau atin. Ya, itu untuk hunna. Maka di sini jawabannya adalah A, ya. Muslimatun. Hunna muslimatun. Mereka itu adalah perempuan-perempuan muslim, ya. Kalau muslimatani ini 2 orang perempuan muslim. Kalau muslim ini 1 orang laki-laki muslim. Muslimuna banyak laki-laki muslim. Muslimani 2 orang laki-laki muslim. Maka jawabannya yang tepat adalah A. Baik, soal nomor 2. Tolibani. Tolibani. Ya, dari kata tolibun, tolibun artinya adalah murid atau siswa, ditambahi dengan ani, tolibani. Ingat, kalau ani berarti rumusnya untuk menunjukkan 2. Berarti tolibani adalah 2 orang murid atau 2 orang siswa. Dhamir munfasil yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, sudah jelas ya, kita sudah pernah menghafalkannya. Jawabannya adalah huma. Ya, karena huma itu adalah dia atau mereka berdua. Ya, mereka berdua adalah 2 orang siswa. Huma tolibani. Ya, jadi dhamir munfasil itu selain harus sama jenis kelaminnya, dia harus juga sama jumlahnya. Ya, jumlahnya harus sama. Kalau mufrad ya mufrad. Ya, huwa tolibun. Kalau dia musanna ya harus musanna, huma tolibani. Ya, kalau dia jamak ya harus jamak, hum tullabun, dan seterusnya. Jadi begitu ya. Semoga kalian bisa memahami tentang ini. Baik, soal nomor 23. Hal anta tilmidun? Hal anta tilmidun? Apakah kamu seorang siswa? Jawaban yang tepat dalam merespon pertanyaan tersebut adalah, ya, jadi kalau pertanyaannya hal atau apakah, jawabannya pasti na'am atau la. Ya, na'am atau la. Na'am artinya iya, kalau la artinya tidak. Ya. Hal anta tilmidun, apakah kamu laki-laki adalah seorang murid laki-laki, seorang siswa? Apakah kamu seorang siswa? Karena pertanyaannya seperti ini, maka opsi A kita singkirkan. Kenapa? Karena opsi A ini yang jawab malah cewek. Iya, aku seorang siswi. Pertanyaannya, apakah kamu seorang siswa? Jawabnya, apakah? Iya, aku seorang siswi. Maka ini keliru. A jelas salah. Ya. Kemudian opsi D, opsi B juga salah. Ya. Naam anta tilmid. Ya, kamu seorang siswa. Ya kan nggak nyambung. Apakah kamu seorang siswa? Hal anta tilmid. Naam anta tilmid. Apakah kamu seorang siswa? Ya, kamu seorang siswa. Kan nggak pas. Ya. Terus opsi C, la nahnu mudarris, ini juga nggak tepat. Kenapa?
anta itu kan digunakan untuk satu orang. Kamu, bukan kalian. Ya, maka jawabnya harusnya ana. Ini la ini bisa jadi sudah benar. La, ana mudaris. Tidak, aku seorang guru. Ini benar, tapi karena di sini nahnu, maka jadi salah. Ya. Kemudian opsi D ini juga salah karena pakainya huma. Yang benar adalah yang pakai ana. Karena pertanyaannya adalah ke kamu, maka jawabannya harusnya saya. Dan yang pakai ana adalah opsi E. Naam ana tilmid. Ya, aku seorang siswa. Ya, jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 24. Perhatikan dengan baik penggalan kata di bawah ini. Jadi di sini ada kata-kata yang teracak-acak. Ya, kata yang teracak-acak. Urutkanlah dengan tepat kata-kata tersebut sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Di sini ada kata kabiroh, artinya besar. Usroh, artinya keluarga. Ana adalah saya. Muslimun, seorang muslim. Li, aku mempunyai. Ismi Taufik, namaku Taufik. Ya, jawaban yang paling tepat langsung saja. Orang kalau mau memperkenalkan diri itu pasti akan menyebut namanya dulu. Ya, bukan predikat, bukan yang lain-lain. Ya. Pasti orang kalau mau perkenalan, dia akan bilang namaku siapa? Aku seorang apa? Aku punya apa? Gitu. Enggak mungkin orang perkenalan terus bilangnya aku punya ini. Aku adalah seorang ini. Ini namanya bukan perkenalan tapi mau bikin teka-teki. Ya, binatang apa yang punya dua kaki? Lah ini teka-teki. Ya, kalau perkenalan pastinya ada nama dulu, baru predikat, kemudian keterangan-keterangan tambahan. Ya, jadi seperti itu. Maka jawaban yang benar adalah B. Yang lain nggak usah dilihat, jelas kelirunya. Ya. Ismi Taufik, namaku Taufik. Ana muslim, aku seorang muslim. Li usrotun kabirah, aku punya sebuah keluarga besar. Ya, aku punya keluarga besar. Ya, kalau kamu mau coba A, C, D, E, silahkan coba kamu artikan. Ya, nanti pasti akan ada kejanggalan. Ya. Baik. 25. Perhatikan dengan baik penggalan kata di bawah ini. Urutkanlah dengan tepat kata-kata tersebut sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Jadi ada kata kulli artinya setiap atau semua. Muslimatin perempuan, muslim perempuan. Faridotun wajib, fardu. Wa dan muslimin muslim laki-laki. Ala atas tolabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Jawabannya kalau kita susun dengan cara yang paling baik jadilah sebuah hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jawabannya adalah C. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu atas setiap muslim dan muslimah. Ya. Coba A, B, D, E kamu coba artikan. Berikutnya soal nomor 26. Baik, di sini juga ada teks lagi. Ya. Teks, perhatikan bacaan berikut untuk soal 26 sampai 30. Al-ilmu qablal amal. Al-amalu duna ya, bukan dunun ya. Duna ilmin mardudun. Wal ilmu bila amalin kanabatin dumain. Najahul mar'i fid dunya bil ilmi wa fil akhiri bil ilmi. Al ilmu sababun min asbabi dukhulil jannati. Baik. Al ilmu qablal amali, sebelum beramal. Jadi kita itu harus punya ilmu sebelum melakukan sesuatu. Jangan nggak punya ilmu tiba-tiba mau melakukan sesuatu. Kalau nggak bisa naik motor, nggak punya ilmu naik motor, jangan berani-berani naik
motor jatuh. Ya. Kalau nggak punya ilmu, jangan coba-coba beramal. Jadi jangan beramal dengan kebodohan, jangan. Ini ya, al ilmu qablal amal. Ilmu itu harusnya sebelum beramal, sebelum melakukan sesuatu. Al amalu duna ilmin mardudun. Amal duna ilmin, tanpa ilmu, orang kok berani beramal tanpa ilmu, mardudun, maka amalnya tertolak. Ya. Berani sholat tapi nggak punya ilmunya sholat, ya sholatnya tertolak. Ya, wudhu tapi tidak punya ilmunya wudhu, akhirnya diusap dulu kakinya baru ke atas. Ya, jadilah wudhunya tidak sah, tertolak. Ini bagus ini, ya perlu kita pahami ini. Jangan sampai di dalam menjalani kehidupan ini, baik itu agama ataupun selainnya, ya kita melakukannya tanpa ilmu, karena itu nanti bisa mardudun, tertolak. Ya. Wal ilmu, dan ilmu bila amalin, tanpa diamalkan, kanabatin dumain. Ya, seperti tanaman, apa dumain ini? Ya, biasanya kasyajarin bila samarin gitu ya. Ilmu tanpa amal itu seperti tanaman yang tidak berbuah. Ya. Coba dumain ini apa? Coba kalian terjemahkan ya. Mungkin hampir sama seperti itu. Jadi tanaman yang tidak berbuah ya. Najahul mar'i, kesuksesan seseorang fid dunya, di dunia, bil ilmi, itu adalah dengan ilmu. Kalau dia punya ilmu, maka dia akan sukses di dunia. Kalau tidak punya ilmu, dia tidak akan sukses. Wa fil akhiri bil ilmi, bukan akhiro ya, akhiri. Dan di akhirat juga dia akan sukses kalau dia punya ilmu. Al ilmu sababun min asbabi dukhulil jannah. Ilmu adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab masuknya kita ke dalam surga. Jadi kalau pengen masuk surga ya harus punya ilmunya. Ilmu apa? Ilmu masuk surga, jangan ilmu masuk yang lainnya ya. Jadi ini teksnya. Baik, masuk ke soal nomor 26. Tema di atas berbicara tentang, ya langsung jawab saja. D. Al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Tentang ilmu dan amal. Ya. Bukan tentang duhulul jannah, bukan tentang masuk surga. Itu hanya salah satu pembahasannya. Bukan tentang dunia dan akhirat. Bukan tentang ilmu yang ditolak dan lain sebagainya. Bukan, tapi jawaban yang tepat adalah D. Ilmu dan amal. Nomor 27, dari dialog di atas, apa yang harus dilakukan sebelum beramal? Jawabannya jelas sekali, al-ilmu qablal amal. Jadi jawabannya adalah D. Yang harus dilakukan sebelum beramal adalah belajar dulu, berilmu dulu, baru kemudian beramal. Ya. Baik, berikutnya nomor 28. Yang termasuk ismul ma'rifah adalah, ya, ismul ma'rifah dalam bahasa kita adalah kata yang definitif atau yang tertentu, yang bisa ditunjuk, itu namanya ismul ma'rifah. Baik, dalam bahasa Arab banyak sekali ya ismul ma'rifah itu, seperti nama orang kan bisa ditunjuk. Kalau kita manggil Joko, pasti yang kita panggil ya tertentu, ya si Joko, nggak mungkin si Andi atau si Rudi, ya hanya si Joko. Ini namanya isim ma'rifah. Demikian juga kata ganti kamu, ya, ini kan juga tertuju kepada satu hal saja, ya kamu, ya bukan yang lain, iya kamu. Gitu. Nah, salah satu juga tanda dari isim ma'rifah itu adalah adanya alif lam. Ya, jadi dia dimulai dengan alif lam, al, ya, al. Maka di sini kamu bisa lihat opsi A, opsi B, opsi C, D, dan E yang pakai alif lam hanya opsi
E, ya, opsi E. Maka yang benar adalah E, al ilmu. Ini isim ma'rifah. Ya, kenapa? Karena ada alif lam di awalnya tadi. Gitu ya. Baik. Soal nomor 29. Najahu. Ya, najah. Kata tersebut bermakna, baik tadi juga saya sudah menyebutkan ya, wa najahul mar'i, tadi saya sudah artikan. Maka najah itu artinya adalah kesuksesan atau di sini C ya, keberhasilan. Maka saya tidak lupa untuk mendoakan kalian agar ya ma'akumun najah, semoga keberhasilan selalu menyertai kalian. Semoga besok kalian sukses dalam menghadapi penilaian akhir semester ini. Dan ya walaupun dengan segala macam kekurangan pembelajaran selama ini, kalian tetap bisa meraih kesuksesan. Semoga Allah mengabulkan doa saya itu. Ya. Baik, berikutnya soal nomor 30. Masuk surga pada redaksi tersebut ditunjukkan pada kata, ya bukan tersebut harusnya ya, pada redaksi berikut atau tersebut tapi dikaitkan dengan kata kalimat teks di atas bisa aja. Baik, masuk surga. Yang benar adalah surga apa sih? Jannah. Maka jawabannya adalah A. Duhulil jannah. Masuk surga. Ya, saya kira kamu bisa meraba-raba lah dalam hal ini. Walaupun tentu yang paling baik adalah kamu harus hafal. Ya, harus hafal kosakata-kosakatanya.